Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan kognitif dan bahasa menurut beberapa ahli. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Ervina Duanggraini, NIM 210141988. Saya Mutia Saptanti dengan NIM 21014190089. Halo, perkenalkan namaku Umi Imawati Solihah, biasa dipanggil Uma, NIM 210141981. Saya Selvia Lutfi Intan Pratiwi dengan NIM 21014190086. Dan saya Hanuf Afidatul Uyun dengan NIM 1601419010. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, konsep kunci. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Piaget mengajukan beberapa konsep pokok dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini. Yang pertama, intelijensi, yang kedua, skema, kemudian asimilasi, akomodasi, organisasi, dan equilibrium. Yang pertama, intelijensi. Piaget sendiri mengartikan intelijensi secara lebih luas dan tidak mendefinisikannya secara ketat. Intelijensi membentuk keadaan equilibrium, ke arah mana semua adaptasi sifat-sifat antara organisme dan lingkungan mengacu. Menurut Piaget, tidak ada intelijensi yang sudah jadi. Intelijensi mengalami perkembangan dalam langkah-langkah intelektual. Bagi Piaget, intelijensi mencakup adaptasi biologis, equilibrium antara individu dan lingkungan, perkembangan yang gradual, kegiatan mental, dan kompetensi. Yang kedua, organisasi. Organisasi merujuk pada pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Contohnya, bayi yang masih sangat muda mempunyai kemampuan untuk melihat benda atau menjamahnya. Pada awalnya, ia tidak menggabungkan kedua tindakan ini. Setelah beberapa waktu, ia mengorganisasikan kedua tindakan itu dalam suatu struktur yang lebih tinggi, yaitu memungkinkan ia menjamah sesuatu sewaktu melihatnya. Oleh karena itu, organisasi adalah suatu tendensi yang umum untuk semua bentuk kehidupan guna mengintegrasikan struktur, baik psikis maupun psikologis, dalam suatu sistem yang lebih tinggi. Yang ketiga, skema. Skema adalah suatu struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami objek. Skema merupakan kategori pengetahuan yang membantu seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya. Skema juga dapat dipikirkan sebagai suatu konsep atau kategori dalam pikiran seseorang. Skema itu akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan kognitif seseorang. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Pengalaman seseorang dalam berhadapan dengan situasi dan lingkungan menjadi unsur yang penting dalam memperluas dan memperbanyak skemanya. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi dalam proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada di dalam pemikirannya. Setiap orang secara terus-menerus mengembangkan proses ini. Menurut Wadsworth, asimilasi tidak menyebabkan perubahan skema, tetapi perkembangan skema. Proses ini agak bersifat subjektif karena seseorang cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang agak atau sesuai dengan skema yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kelima, ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Akomodasi dapat terjadi apabila dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru itu dengan skema yang telah ia miliki. Hal ini terjadi karena pengalaman yang baru itu sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada.
ia dapat melakukan dua hal. Yang pertama, membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru, atau yang kedua, memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Menurut Piaget, proses asimilasi dan akomodasi ini terus berlangsung dalam diri seseorang. Yang keenam ada equilibrium. Dalam perkembangan kognitif, diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Proses itu disebut equilibrium, yaitu pengaturan diri mekanis yang perlu untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Cara kerja asimilasi dan akomodasi bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dengan lingkungan, menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah pada suatu keadaan ideal. Yang keenam ada adaptasi. Semua organisme dilahirkan dengan suatu kecenderungan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi terjadi dalam suatu proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang terakhir, pengetahuan figuratif dan operatif. Piaget membedakan antara pengetahuan figuratif dan operatif. Pengetahuan figuratif didapatkan dari gambaran langsung seseorang terhadap objek yang dipelajari. Misalnya pengetahuan akan nama-nama benda atau nama-nama kota. Kemudian pengetahuan operatif didapatkan karena orang itu mengadakan operasi terhadap objek yang dipelajarinya. Misalnya pengetahuan tentang kaitan nama kota dengan situasi manusianya dan dengan kota-kota yang lain. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan kognitif. Secara garis besar, Piaget mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif seorang anak menjadi 4 tahap. Yang pertama sensor motorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasi konkret, dan yang keempat operasi formal. Yang pertama tahap sensor motorik, dari usia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indera, yaitu sensori seperti melihat dan mendengar, dengan gerakan motorik yaitu otot seperti menggapai dan menyentuh. Pada awal tahap ini, bayi memperlihatkan tak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Menjelang akhir tahap ini, bayi menunjukkan pola sensori yang lebih kompleks. Piaget percaya bahwa pencapaian kognitif yang penting di usia bayi adalah objek permanens, yang berarti bahwa pemahaman objek dan kejadian terus eksis bahkan ketika objek dan kejadian itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Pencapaian kedua adalah realisasi bertahap, bahwa ada perbedaan atau batas antara diri dan lingkungan sekitar. Menjelang akhir periode sensor motorik, anak bisa membedakan antara dirinya dan dunia sekitarnya dan menyadari bahwa objek tetap ada dari waktu ke waktu. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitis. Pemikiran praoperasional terdiri dari 2 subtahap, yaitu tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Subtahap simbolis usia 2-4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir. Ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. Perkembangan bahasa yang mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh dari peningkatan pemikiran fungsi simbolis. Egosentris adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dengan perspektif orang lain. Animisme adalah kepercayaan bahwa objek tidak bernyawa, punya kualitas kehidupan, dan bisa bergerak. Yang kedua, subtahap intuitif, usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka, tetapi tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ingin ketahui. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Operasi konkret membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik.
Jadi, bukan hanya fokus pada satu kualitas objek. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya mereka lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikkan operasi konkret ini. Yang terakhir, tahap operasi formal. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Pemikiran operasional konkret perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk menarik kesimpulan logis bahwa A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebaliknya, pemikiran operasional formal dapat memecahkan persoalan itu walau problem ini hanya disajikan secara verbal. Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikir operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Yang ketiga, implikasi pembelajaran. Pemahaman tentang tahap-tahap kognitif anak dapat membantu guru untuk memudahkan ketika pembelajaran di dalam kelas. Beberapa hal yang dapat dimanfaatkan untuk dasar pertimbangan ketika mengajar. Yang pertama, ketika guru mengajar, hendaknya menyadari bahwa banyak siswa remaja yang belum dapat mencapai tahap berpikir operasional formal secara sempurna. Kondisi ini menuntut konsekuensi pada penyusunan kurikulum. Hendaknya tidak terlalu formal atau abstrak, karena hal itu justru akan mempersulit siswa remaja ketika menyerap materi pembelajaran. Yang kedua, kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa eksploras dan penemuan, sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan minat belajarnya sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan hendaknya lebih banyak mengarah pada konstruktivisme, artinya siswa lebih banyak dihadapkan pada problem solving yang lebih menekankan pada persoalan-persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian mereka diminta menyusun hipotesis tentang mencari solusinya. Yang keempat, setiap akhir pembelajaran dari satu pokok bahasan, siswa diminta untuk membuat mind map. Itu tadi teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvia. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, dalam perkembangan kognitif ada 6 hal yang harus diperhatikan. Apa sajakah 6 hal tersebut? Yang pertama, yaitu perkembangan intelektual dengan ditandainya meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Kemudian, yang kedua, yaitu pertumbuhan tergantung pada peningkatan intelektual atau perkembangan intelektual dan sistem pengolahan dapat menggambarkan realita. Dalam hal ini, seorang anak dituntut untuk dapat menggali tentang apa saja yang ia dapatkan dari luar dirinya. Seorang anak tidak dapat mengetahui dan mengeksplorasi tentang apa yang masuk dalam dirinya apabila anak tersebut tidak mampu menggali dan beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu perkembangan intelektual yang dapat memerlukan peningkatan kecakapan seorang anak dalam mengolah informasi atau pengalaman yang ia dapat untuk diserap pada diri sendiri dan menyampaikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu interaksi antara guru dengan seorang anak atau seorang siswa. Perkembangan kognitif tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antara orang tua dengan seorang anak atau siswa, tetapi dalam hal ini hubungan antara guru dengan siswa sangat berpengaruh dalam perkembangan kognitif, terutama saat melakukan kegiatan di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, merupakan bahasa menjadi kunci dalam perkembangan kognitif. Mengapa? Karena bahasa sebagai media penyebatan dalam melakukan kegiatan proses perkembangan kognitif. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam adalah pertumbuhan kognitif dapat ditandai dengan adanya semakin meningkatnya kemampuan seorang anak dalam menghadapi masalah
secara bersamaan dan mengalokasikan perhatian secara runtut berbagai situasi tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif. Dalam tahapan perkembangan kognitif, menurut Jerome Bruner ada 3 tahapan. 3 tahapan tersebut yang pertama yaitu enaktif, yang kedua yaitu ikonik, dan yang ketiga yaitu simbolik. Nah, yang pertama yaitu tahap enaktif. Dalam tahapan enaktif menjelaskan tentang bahwa anak mulai memahami lingkungannya, di mana ia mulai langsung bekerja tentang apa yang ia lihat ataupun mereka dengar. Contohnya, dalam belajar bersepeda, ia tidak menghafalkan tentang apa yang dikatakan oleh pelatihnya atau orang yang melatih ia naik sepeda, tetapi ia hanya langsung mendengarkan dan langsung praktik dalam berlatih sepeda. Kemudian yang kedua yaitu ikonik. Dalam tahap ikonik ini merupakan tahap informasi seorang anak dibawa melalui imagery, di mana seorang anak mulai merekam tentang hal-hal di sekitarnya dari yang ia lihat, ia dengar, dan kemudian langsung merekam hal-hal yang ia ketahui tersebut dan melakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tahap simbolik. Dalam tahap simbolik ini, seorang anak mulai melakukan eksperimen di mana ia melakukan kegiatan tanpa melakukan pikir panjang. Sehingga dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan mulai memiliki pengalaman lebih karena ia telah melakukan eksperimen. Nah, kemudian yang terakhir yaitu implikasi terhadap pembelajaran. Dalam implikasi terhadap pembelajaran ada 3 contoh. Yang pertama, yaitu anak memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini peran guru sangat penting dalam perkembangan kognitif, yaitu dengan memberikan sebuah topik permasalahan dalam pembelajaran, kemudian diberikan kepada seorang anak tersebut untuk diselesaikan, entah baik dalam secara wawancara maupun observasi, untuk mengetahui bagaimana pola pikir seorang anak tersebut dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu terlebih pada pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, di mana mereka mulai melakukan kepekaannya dalam melihat, merasakan, mencium, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini pembelajaran yang lebih efektif digunakan adalah dengan pembelajaran discovery atau pendekatan induktif. Hal tersebut untuk lebih mengetahui bagaimana pola pikir seorang anak tersebut terlebih dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif, di mana dalam hal tersebut seorang anak mampu mengolah tentang pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan di sekitarnya. Oke teman-teman, di sini aku bakal lanjutin penjelasan dari Self ya. Nah, kalau tadi udah dijelasin mengenai perkembangan kognitif menurut Piaget dan Bruner, selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky sendiri merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan teori perkembangan kognitif anak, yang mana pendekatannya mengutamakan interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Adapun beberapa konsep mengenai teori Vygotsky diantaranya, yang pertama adalah zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal merupakan kemampuan seorang individu untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Meskipun pada saat ini sangat sulit untuk dipelajari oleh anak-anak, tapi hal tersebut tetap bisa dipelajari dengan bimbingan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Nah, pada konsep ini, orang tua dimaksudkan sebagai mediator atau jembatan untuk menjembatani individu satu dengan individu lain atau anak satu dengan anak yang lainnya. Yang kedua adalah scaffolding. Scaffolding sangat erat hubungannya dengan zone of proximal development, karena pada hakikatnya scaffolding merupakan teknik untuk mengubah dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran hingga nantinya anak tersebut dapat bertanggung jawab atas berbagai masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Yang ketiga adalah bahasa dan pemikiran. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi yang pertama. Vygotsky berkeyakinan bahwa anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk merencanakan dan memonitor perilakunya
dengan caranya sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri biasa dinamakan dengan pembicaraan batin atau inner speech, atau juga bisa dikatakan sebagai berbicara sendiri atau private speech. Nah, menurut Piaget, berbicara merupakan salah satu kegiatan yang bersifat egosentris atau tidak dewasa. Akan tetapi, menurut Vygotsky, berbicara merupakan alat penting bagi pemikiran pada masa kanak-kanak. Pembelajaran akan lebih efektif apabila seorang pendidik menggunakan teori Vygotsky sebagai landasannya. Nah, pembelajaran di sini yang dimaksud adalah yang pertama, seorang pendidik hendaknya paham akan konsep zone of proximal development batas bawah, sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan untuk menyusun strategi-strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, ataupun teknik pembelajaran. Nah, dampaknya sendiri adalah siswa nantinya dapat mempelajari atau dapat belajar sampai tingkat keahlian yang diharapkan dan mencapai zone of proximal development batas atas. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan tutor sebaya di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah scaffolding atau menerapkan teknik scaffolding. Tujuannya adalah agar siswa dapat belajar sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Sekian penjelasan tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Selanjutnya akan disambung dan dijelaskan oleh Mutia. Kemudian ada Chomsky tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa menurut Arrigan merupakan proses memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa, dan memilih ukuran penilaian tata bahasa dari yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Jadi bahasa itu dinamis, seiring perkembangan zaman dari masa ke masa selalu berkembang seperti halnya perkembangan bahasa dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam perkembangan bahasa terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan nafistik. Pendekatan nafistik itu ditentukan dari biologis yang dibawa sejak lahir. Jadi kaum nafistik itu percaya bahwa bayi yang baru lahir atau manusia yang lahir itu selalu dibekali dengan alat untuk memperoleh bahasa. Semisal, bayi yang baru saja lahir dapat mendengarkan bunyi bahasa. Jadi dari bayi itu sudah mengerti dan dapat membedakan mana bunyi bahasa dan mana yang bukan bunyi bahasa. Kemudian yang kedua, pendekatan empiristik. Jadi pendekatan empiristik ini pendekatan yang ditentukan oleh interaksi individu dalam lingkungannya. Jadi anak yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya, dengan teman sebaya atau siapapun itu akan mendorong ia untuk memperoleh kosakata atau bahasa yang lebih luas. Kemudian ada 6 tahapan-tahapan perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik itu dimulai dari usia 3 bulan sampai dengan usia 1 tahun. Biasanya berupa ocehan sebagai komunikasinya. Kemudian yang kedua ada tahap halofrastik. Tahap halofrastik itu dimulai dari usia anak 1 sampai dengan 1 tahun 8 bulan. Nah, anak itu mulai mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata pertamanya. Biasanya itu kata pertamanya itu hanya satu kata. Contoh semisal kursi. Anak bilang kursi itu maksudnya kursi itu mungkin si anak minta diambilkan kursi, atau mungkin si anak ingin duduk di kursi. Kemudian yang ketiga ada tahap kalimat 2 kata. Jadi si anak itu sudah dapat merangkai 2 kata dalam satu kalimat. Semisal baju ibu, kucing ayah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada tahap perkembangan tata bahasa dimulai dari usia 2 sampai 5 tahun. Jadi si anak sudah dapat merangkai atau menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang lebih kompleks. Kemudian yang kelima ada tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. Dimulai dari usia 5 sampai 10 tahun. Jadi pada tahap ini selain anak dapat menyusun atau merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang lebih kompleks, si anak juga dapat menyusun kata dengan sangat tertata sesuai dengan struktur tata bahasa.
Kemudian yang keenam atau tahap terakhir ini merupakan tahap kompetensi lengkap, dimulai dari usia 11 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, si anak sudah dapat berkomunikasi atau berbahasa dengan fasis, lancar, dan dengan baik. Selanjutnya, dalam kemampuan berbahasa dan berpikir. Kemampuan berbahasa dan berpikir itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang sebelum berbicara pasti akan berpikir terlebih dahulu sebelum menuangkan isi pemikirannya. Hasil dari pemikirannya itu kemudian diekspresikan atau diucapkan dalam bentuk bunyi bahasa atau yang disebut sebagai komunikasi. Dalam hal ini, kemampuan berpikir seseorang dapat ditentukan dan dipahami dari bagaimana caranya seseorang itu berbahasa atau berkomunikasi dan sebaliknya. Kemudian materi karakteristik perkembangan bahasa akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutia Saptanti, yaitu tentang karakteristik perkembangan bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, perbedaan individual dalam perkembangan bahasa, dan yang terakhir yaitu implikasi dalam pembelajaran. Karakteristik perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai pada tahap pralinguistik, yaitu dimulai pada usia sekitar 3 bulan sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif sebagai reaksi terhadap orang dewasa. Bentuk ocehan yang dikeluarkan yaitu menangis, menjerit, dan tertawa. Pada usia 2-5 tahun, tata bahasa semakin bertambah, kalimat yang digunakan pun semakin kompleks. Pada usia 5-10 tahun, struktur bahasa semakin rumit. Anak semakin mampu mengembangkan struktur bahasa yang lebih kompleks lagi, dengan melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi, yaitu sudah mulai memahami penggunaan kata berimbuhan seperti kata dan, atau, tetapi, dan lainnya. Pada usia 11 tahun sampai dewasa, seseorang akan semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi. Khusus pada masa remaja, maka akan muncul istilah asing seperti penggunaan bahasa gaul yang sering digunakan oleh anak remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. 1. Faktor biologis. Setiap individu dibekali kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya mampu untuk menguasai bahasa. Chomsky meyakini bahwa manusia terikat secara biologis untuk menguasai bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula. Berdasarkan penelitian Gazzaniga dan Sperry, dijelaskan bahwa kemampuan bahasa dipengaruhi oleh bagian belahan otak, yaitu bagian otak kiri. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan yang kaya akan kemampuan bahasanya akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perkembangan bahasa seseorang. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan memberikan kesempatan yang terbatas bagi perkembangan bahasa, maka bahasa yang dimiliki hanya sebatas bahasa yang diterimanya saja. Pada hakikatnya, proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar, kemudian meniru suara yang didengarnya, yaitu dari lingkungan di mana tempat ia tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga dapat memengaruhi gaya bahasa anak. Baik atau buruknya bahasa anak dipengaruhi oleh baik atau buruknya gaya bahasa yang diberikan lingkungannya. Perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan bahasa akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin kompleks kemampuan bahasanya. Dan yang terakhir yaitu implikasi dalam pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada seseorang yaitu 1. Mengupayakan lingkungan yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa secara optimal, seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran orang tua merupakan peran yang sangat penting
untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak. Yang kedua, pengenalan sejak dini terhadap lingkungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Dukungan dari masyarakat dalam bentuk psikologis, sosial, maupun kultural sangat diperlukan dalam perkembangan bahasa anak. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa. Contohnya pada saat anak sedang bermain, mereka akan lebih mudah untuk belajar, menirukan, maupun mengingat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.